keadaannya, apakah diterima atau ditolak. Jika dia dikenal oleh segolongan ulama, tidak dikenal oleh segolongan yang lain, maka didahulukan yang dikenal. Pertanyaan orang yang mengenalnya. Ini sebenarnya segolongan ulama telah mencela segolongan yang lain lantaran golongan yang kedua ini mencampuri urusan keduniawan. Ya, keduniawian. Terus pernyataan kelemahan terhadap mereka tidak memberi pengaruh apa-apa karena mereka adalah orang-orang yang kokoh ingatannya, orang yang benar. Bahkan ada orang yang melemahkan orang yang lebih tinggi kadarnya dari mereka atau lebih mengetahui tentang al-hadis karena pengaruh perasaan tertentu belaka. Terus di dalam mencecat para perawi, ya, hukum mencecat para perawi. Mencecar para perawi itu masuk golongan mengumpat. Mengumpat yang dibolehkan apabila ada pendapat untuk suatu kemuslihatan. Untuk muslihat boleh. Mengumpat artinya di sini adalah mengkritik, tapi mencacat keadaannya, baik pun dia masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia. Ini diperbolehkan karena suatu kepentingan agama, kepentingan umat yang harus dicapai dengan cara mengupat itu. Apa yang dinamakan mengupat atau upat itu? Mengupat yang diperbolehkan ada 6 perkara. Pertama adalah karena betul-betul teraniaya, difitnah. Ya, boleh bagi yang teraniaya mengatakan kepada siapa? Kepada hakim bahwa dia telah dizalimi oleh si fulan karena tindakannya begini, boleh. Yang kedua karena menegur tidak diindahkan. Ya, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran tapi dibiarkan, maka seseorang boleh mengumpat atau mengatakan sesuatu yang mengkritik penguasa atau kepala negara kepada yang dapat menghilangkan kemungkaran itu. Si Anu membuat begini, si Anu membuat begini, maka tegurlah dia. Lalu yang ketiga adalah meminta fatwa, maka seorang mustafti atau mustafti ini boleh mengatakan kepada mufti atau umpamanya seorang hakim telah bertindak zalim kepada diriku, maka bagaimana jalan melepaskan diri dari kezaliman itu. Ini cacatan-cacatan dilakukan oleh orang-orang di dalam rentetan periwayatan hadis. Ya. Yang keempat, untuk menghindarkan manusia daripada kejahatan orang yang berniat jahat. Di dalam masuk bidang ini seorang mencela diri saksi. Ya, menyebut catatan-catatan pada diri saksi di hadapan hakim dan mencela para perawi hadis yang memang harus dicela. Tindakan ini boleh hukumnya dengan ijma' segala ulama, bahkan wajib. Ini apabila seorang melihat seseorang pelajar pergi belajar pada seorang ahli bid'ah dan kita khawatir akan dipengaruhi belajaran itu dengan berbagai macam bid'ah, maka boleh kita menasihati pelajar itu untuk menerangkan keadaan pribadi dari orang yang didatangi itu. Asal saja yang demikian ini bukan didorong oleh kebencian. Yang kelima, orang yang dicacat itu orang yang terang-terang berbid'ah atau berbuat bid'ah atau merusak ajaran agama. Maka boleh disebut secara terang-terangan itu adalah bid'ah yang dianut dan maksiat yang dilakukan. Yang keenam, untuk memperkenalkan pribadi yang sebenarnya. Ya, niatnya ini memperkenalkan pribadi yang sebenarnya. Apabila seorang terkenal dengan suatu sifat yang menunjuk kepada suatu keaiban seperti si tuli, si pincang, si buta, maka kita boleh mengatakan si A itu pincang. Dengan maksud untuk menerangkan orang yang sebenarnya yang kendaki, bukan maksud untuk menjelekkan. Ini namanya beberapa hal-hal yang boleh kita sampaikan di dalam cecatan itu. Dan kita tidak boleh mencecat melebihi daripada keperluan. Oleh karena itu, mencela seseorang merupakan suatu perbuatan yang terkadang-kadang menimbulkan kerenggangan keluarga, kerenggangan batin, atau sukar. Ini suatu perbuatan yang sangat sulit, yang hanya diperbolehkan karena suatu keadaan darurat yang dihargai oleh syarak atau sebatas-batasan syarak. Maka
para ulama menetapkan bahwa mencela itu boleh, tidak boleh lebih dari sekedar keperluan. Kadang keperluan itu tidak diperbolehkan dan tidak boleh kita sebut cacatan-cacatan yang disebutkan oleh seorang ulama jika orang yang dicela itu dipuji oleh tokoh yang lain. Jadi tidak boleh kita sebut catatan-catatan yang disebutkan oleh alim ulama atau seorang ulama jika orang yang dicela itu dipuji oleh tokoh yang lain. Ini tidak boleh kita mencecat pribadi ulama yang tidak ada sangkut pautnya dengan riwayat hadis. Maka Az-Zabri dalam kitab Mizanul I'tidal atau Mizanul I'tidal berkata bahwa saya tidak menyebutkan dalam kitab ini para perawi yang lemah karena pegangan kita sekarang bukan lagi perawi yang menjadi sanad antara lain dengan tokoh-tokoh hadis, tapi pegangan kebenaran mereka telah menyebutkan nama-nama orang yang belum mereka ketahui. Batas yang memisahkan antara mutakaddimin yang disyaratkan syarat tersebut, maka mutaakhirin yang tidak lagi perlu benar diteliti itu di penghujung abad ketiga Hijriah. Sekarang ini kita berpegang kepada kitab-kitab yang mendewankan hadis. Karena itu tidak perlu kita teliti perawi itu benar-benar antara kita dengan kitab itu. Yang perlu hanyalah sekedar mengetahui apa isi hadis itu, apakah benar seorang itu mengambil hadis daripada kitab yang disebutkan, dan cukuplah sudah kalau dia seorang tidak terang-terangan berbuat maksiat dan sesuatu yang merusak muru'ah atau merusakkan muru'ahnya. Jadi pendahulu hadis diambil dari lisan ke lisan, maka perlu diadakan pentakdilan atau pentajrih untuk mengetahui mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Ini ada dewannya, bukan rentetan atau pendewanan hadis dengan kita. Syarat-syarat menerima pentakdil dan pentajrihan, syaratnya ya, disyaratkan orang itu muta'adil atau mu'adil pada jarih, ilmu, takwa, wara, jauh dari ta'assub, mengetahui sebab sejarah atau sebab tazkiyah atau ta'dil. Orang yang tidak demikian keadaannya tidak dapat diterima tazkiyah dan syarahnya. Maka dalam kitab Tawatihur Rahmud Asyarah Amasallamud As-Subut diterangkan bahwa muzaki atau orang yang menyatakan keadilan seseorang harus seorang yang adil pula, ya, mengetahui sebab-sebab jarah, ta'dil, dan harus orang yang insaf, jujur, bukan muta'assib, ya, ajub kepada dirinya sendiri, karena orang yang muta'assib tidak didengar perkataannya atau tertakjub pada dirinya sendiri. Ad-Daruqutni pernah mencela Abu Hanifah, mengatakan seorang daif Abu Hanifah seorang imam yang wara' lebih takwa, maka dari mana datang kelemahannya? Di dalam